Halo, selamat datang di Satu Persatu. Di sini kita belajar untuk berubah pelan-pelan, menikmati proses, dan tumbuh satu persatu. Hari ini aku mau cerita tentang Fumio Sasaki. Dia adalah penulis buku yang berjudul Goodbye King, yang hidupnya berubah saat dia mulai melepas hampir semua barangnya. Fumio Sasaki bukanlah seorang motivator, bukan ahli desain interior, juga bukan orang kaya. Dia cuma orang biasa, seorang editor buku di Jepang. Dulu apartemennya penuh banget. Dia koleksi CD, kamera, buku, baju branded. Tapi meskipun banyaknya barang yang dia punya, dia gak pernah ngerasa cukup. Dia selalu ngebandingin dirinya dengan orang lain. Temannya punya rumah yang lebih besar, karir yang lebih bagus, pacar yang lebih cantik. Nah, semakin dia membandingkan, semakin dia ngerasa kecil, minder, dan juga gak percaya diri. Sampai akhirnya di usia 30-an, dia ngerasa capek. Capek ngumpulin barang yang katanya bikin bahagia, tapi ternyata gak bikin dia puas. Dia mulai baca buku minimalisme, nonton video tentang hidup sederhana, dan dia memutuskan untuk melepas hampir semua barang yang dia punya. Dia jual koleksi CD-nya, dia lepas kamera mahalnya, dia sisain beberapa baju, satu laptop, kasur lipat, satu meja kecil, piring, dan juga gelas seperlunya. Sekarang apartemennya nyaris hampir kosong. Apa yang terjadi setelah dia melepas semua barang itu? Dia bilang justru disitulah hidupnya mulai terasa penuh. Dia gak lagi iri sama orang lain. Dia gak pusing milih baju tiap pagi. Dan dia gak stres mikirin bersihin rumah. Semua waktu dan energinya sekarang benar-benar dipakai buat hal-hal yang benar-benar penting aja. Kayak misalnya fokus kerja tanpa distraksi, waktu sama teman dan keluarganya, membaca dan menulis dengan tenang, dan juga menjaga kesehatan fisik dan juga mentalnya. Dia bilang, dulu dia kira barang-barang itu bikin hidupnya nyaman. Tapi ternyata semua barang itu cuma bikin dia sibuk ngurusin hal yang gak penting. Buat Fumio Sasaki, minimalisme itu bukan sekedar buang barang. Minimalisme itu adalah cara untuk memilih hidup seperti apa yang kita mau. Dia bilang, setiap barang yang kita punya menuntut waktu dan juga perhatian kita. Barang-barang itu diam-diam bikin hidup kita penuh beban. Dan dia juga bilang melepas barang berarti melepas beban emosional. Karena kadang kita nyimpen barang bukan karena fungsinya, tapi karena takut, nostalgia, atau gengsi. Dan lagi-lagi dia bilang minimalisme itu bukan menyiksa diri. Kita tetap boleh punya barang, tapi pastikan barang itu benar-benar kita butuhin dan bikin kita hidup lebih baik. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Fumio Sasaki? Yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Gak usah langsung buang barang semuanya. Mulai dari satu meja kerja, satu rak buku, atau satu laci. Yang kedua, tanya ke diri sendiri sebelum beli sesuatu. Apa aku benar-benar butuh barang ini? Kalau misalnya enggak, coba tahan dulu. Yang ketiga, latih diri untuk selalu merasa cukup. Karena rasa cukup itu enggak datang dari jumlah barang, tapi dari hati yang bersyukur. Jadi mungkin selama ini kita kira kita harus punya banyak barang biar kita ngerasa cukup. Tapi sebenarnya semakin sedikit yang kita punya, semakin banyak ruang dalam hidup kita. Ruang yang kita pakai untuk hal-hal yang penting. Kalau kamu mulai hidup minimalis, coba tulis di kolom komentar. Aku mau mulai melepas yang gak penting.